Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fans pemburu iblis silahkan merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah Uzi Tengen yang sampai di ruang tahanan tempat para wanita disandra oleh iblis bulan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 80 dan 81. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 80 ini diperlihatkan iblis bulan atas yang mulai menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Di sisi lain, Tanjiro dibuat marah oleh ulah dari Daki yang telah menyakiti para warga. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Makio, istri Uzui Tengen yang mengingat kejadian sebelum menjalankan misi yang mereka jalani. Saat itu, Uzui-sama meminta ketiga istrinya untuk memikirkan nyawa mereka sendiri, karena hidup mereka bertiga jauh lebih penting untuk Uzui-sama dibandingkan misi yang akan mereka jalani. Uzui-sama menetapkan urutan prioritas hidup yang jelas dan elok. Pertama, ketiga istrinya, lalu para masyarakat, dan terakhir dirinya sendiri. Setelah mengingat kejadian itu, kepala istri-istrinya tersebut dengan tepuk satu persatu, sambil berkata jika mereka berdua telah bekerja dengan elok. Dia percaya jika para istrinya bisa menjalankan misi dengan baik. Melihat perlakuan suaminya itu, kedua istri Tengen terharu dan menangis. Namun tiba-tiba Inosuke berteriak dan memarahi Uzi Tengen karena kejadian barusan membuat selendang iblis yang mereka serang malah kabur melalui lubang-lubang kecil yang berada di dalam gua. Uzi Tengen malah balik mengomeli Inosuke karena yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan orang-orang yang disandra. Istri Uzui Tengen yang bernama Makio menasihati suaminya untuk segera mengejar iblis tersebut, karena jika tidak segera mengalahkan iblis itu, kerusakan yang terjadi bisa semakin parah. Setelah itu, Tengen meminta semuanya untuk segera bergegas keluar dan mengikutinya melakukan pengejaran. Beberapa saat kemudian, Uzui Tengen berlari di atas genteng dengan begitu cepatnya. Dari belakang ada Inosuke dan Zenitsu yang masih tertidur itu mengejar pilar tersebut. Tapi konyolnya, pilar suara itu malah berlari meninggalkan mereka semua seenaknya sendiri. Di sisi lain, Tanjiro masih berusaha menghadapi Daki sendirian. Namun beberapa saat kemudian, selendang milik iblis bulan atas itu pada kembali dan menyatu dengan Daki dalam jumlah banyak. Tanjiro sedikit terkejut melihat selendang milik iblis itu yang kembali dengan sendirinya. Melihat iblis itu yang berhenti menyerang, Tanjiro akhirnya berinisiatif untuk menebasnya selagi ada kesempatan. Namun sayangnya, tebasan Tanjiro dengan mudah berhasil dihindari oleh iblis bulan atas tersebut. Setelah semua selendangnya kembali, perlahan rambut Daki yang awalnya hitam berubah menjadi putih. Dia juga menyadari kalau ada pilar yang datang ke distrik ini. Sambil tersenyum dengan aura mengerikannya, Daki sangat berhasrat ingin memakan pilar tersebut. Tanjiro yang melihat penampilan dari iblis itu telah berubah, jadi merinding melihatnya. Hawa iblisnya sangat mengerikan, sampai membuat tenggorokan Tanjiro terasa sakit. Namun Tanjiro juga menyadari, dengan kejadian itu, berarti Uzui-san dan lainnya telah berhasil selamat. Di sisi lain, dari keributan yang terjadi barusan, membuat beberapa warga sekitar jadi keluar dan memarahi mereka. Namun, Daki yang berada di atas genteng itu tidak terima dan ingin menghabisi mereka semua. Tanjiro yang menyadari akan hal itu meminta para warga untuk segera pergi dari area sekitar sini. Namun tiba-tiba Daki malah menebas apa yang ada di sekitarnya dengan membabi buta. Serangan tersebut bahkan berhasil melukai dada Tanjiro pula, sampai-sampai memotong tangan kiri dari orang yang ada di belakangnya itu. Akibat dari serangan yang membabi buta barusan, membuat area sekitar mengalami kerusakan yang sangat parah. Bahkan sebagian warga mengalami kematian dan tubuh mereka ikut terpotong. Tanjiro meminta bapak yang ada di belakangnya untuk tenang dan segera mengobati tangannya itu. Setelah menyerang dengan membabi buta barusan, Daki berjalan pergi meninggalkan mereka semua. Namun Tanjiro yang ada di bawah berjalan maju dan meminta Daki untuk berhenti. Kejadian barusan membuatnya amat sangat marah. Sedangkan Daki yang melihat dari atas juga semakin geram dengan apa yang Tanjiro ucapkan barusan, karena dia sudah muak berhadapan dengan Tanjiro. Selain itu, bagi Daki, hidup mereka semua tidak ada artinya. Mendengar perkataan barusan, Tanjiro jadi semakin marah. Sebagian matanya seperti mengalami pendarahan dalam, dan Tanjiro bersiap untuk menyerang lagi. Sesaat Tanjiro teringat kejadian masa lalunya dari bekas luka yang dia punya. Luka itu didapat Tanjiro melindungi adiknya saat dia tidak sengaja menjatuhkan tunggu. Dan Tanjiro memperparah luka tersebut saat seleksi akhir pemburu iblis. Namun Tanjiro pernah mendengar bahwa ayahnya punya sedikit tanda lahir di dahinya. Tanda lahir berwarna merah di dahi adalah ciri khusus pengguna yang terpilih. Mereka adalah para pengguna nafas matahari.
Dalam sejarah mereka memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan karena nafas itu adalah nafas yang terkuat dan induk dari pernafasan yang pernah ada. Tanjiro merasa berbeda dengan ayahnya itu dan dia bukanlah pengguna yang terpilih. Sambil menunjukkan ekspresi yang semakin marah, Tanjiro merasa tidak boleh menyerah dari lawan yang dia hadapi. Karena di dunia ini masih ada orang yang tidak mempunyai hati nurani dan mereka membunuh secara membabi buta, menebar penderitaan tanpa menyesal sedikit pun. Saat Daki mau melompat untuk meninggalkan area tersebut, tiba-tiba dia tertahan. Secara mengejutkan, Tanjiro memegang kaki iblis bulan tersebut dan mencoba untuk menebas lehernya sekali lagi. Daki yang kaget itu berhasil menghindar dari serangan tersebut dengan cara melompat ke belakang. Meskipun akhirnya kakinya harus dia lepaskan agar bisa selamat dari tebasan Tanjiro itu. Si Tanjiro yang marah tersebut berkata jika nyawa yang telah hilang tidak akan pernah kembali dan mereka yang Daki bunuh tidak akan pernah kembali pula. Daki yang kakinya putus itu segera dia regenerasikan. Tanjiro kembali berkata jika makhluk hidup yang bernafas tidak akan hidup seperti iblis. Dia bertanya kepada iblis itu, kenapa Daki merenggut nyawa mereka dan menindas orang-orang yang tidak bersalah. Kata-kata yang Tanjiro ucapkan barusan, dia seperti sedang kesurupan seseorang. Daki yang mendengar perkataan itu juga seperti pernah mendengar di masa lalu. Tiba-tiba Daki mendapat penglihatan jika dulu ada seseorang yang berkata demikian dan marah melihat masyarakat dibunuh oleh iblis dengan seenaknya sendiri. Orang tersebut adalah Sugikuni Yorichi. Daki bingung, siapa orang itu sebenarnya? Tanjiro kembali bertanya kepada Daki, menggunakan ucapan yang sama dengan Yorichi di masa lalu. Hal tersebut membuat Daki jadi semakin bingung, karena ingatan tersebut bukanlah dari masa lalunya. Dia mulai menyadari jika ingatan itu berasal dari masa lalu sel Muzan sama yang mengalir di dalam tubuhnya. Tanjiro yang seperti kesurupan Yorichi itu kembali berkata, jika Daki mungkin dulunya juga manusia dan dia pasti sudah banyak kesakitan, menderita dan meneteskan air mata. Akan tetapi Daki malah memukul genteng dengan kerasnya dan meminta Tanjiro untuk diam. Daki tersenyum sambil berkata jika dia sama sekali tidak mengingat apapun tentang masa lalunya. Karena dia sekarang ini adalah iblis dan masa lalunya sudah tidak ada kaitannya lagi dengan dirinya sekarang ini. Sambil tersenyum dengan wajah jahatnya itu, Daki menjelaskan jika iblis tidak menua, tidak perlu uang untuk makan, mereka tidak mati, mereka tidak kehilangan apapun. Dan iblis kuat yang cantik seperti dirinya ini bisa bebas melakukan apapun sesuka hati. Mendengar apa yang Daki ucapkan, Tanjiro merasa cukup untuk berbicara dengan iblis bulan tersebut. Setelah itu, Tanjiro berlari maju untuk menyerang Daki. Namun, iblis bulan atas itu menggunakan jurus darah, tebasan selendang berlapisnya, untuk menghentikan pergerakan dari Tanjiro dan mengepungnya dengan selendang dalam jumlah banyak. Sambil percaya diri, Daki berkata dalam hati, jika Tanjiro tidak akan bisa menghentikannya, karena serangan gelombang yang ia keluarkan ini tidak memiliki titik buta. Dengan percaya diri, Daki merasa jika tadi saja Tanjiro sudah kewalahan saat iblis itu belum menggunakan jurus darah. Jadi menurut Daki, jika dia mengeluarkan jurus ini, mustahil bagi pemburu iblis itu bisa mengatasinya. Selain itu, Daki sedang mengincar pilar yang ada di distrik bunga. Akan tetapi, secara mengejutkan, bukannya menghindar, Tanjiro malah menahan selendang-selendang itu dan malah membakarnya dengan tebasan tarian Dewa Matahari. Seketika, semua selendang yang menyerang tadi langsung terpotong-potong dan mengeluarkan banyak darah. Daki yang melihat selendangnya berhasil ditebas juga ikut merasakan sakit. Bagian selendangnya yang terpotong itu terasa seperti terbakar, dan akibat serangan tersebut, Daki jadi kesulitan untuk beregenerasi dengan baik. Dalam benaknya, Daki kebingungan, karena harusnya pemburu iblis yang ada di hadapannya ini sudah terluka parah dari tadi. Umumnya, jika ada pemburu iblis yang bisa bergerak setajam itu, dengan tubuhnya yang sudah terluka parah akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Selain itu, selendang milik Daki kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Dia bingung bagaimana selendangnya yang begitu keras dapat terpotong dengan mudahnya. Serangan Tanjiro barusan sampai membuat tangan Daki jadi gemetaran. Dia bingung apakah rasa takut yang dia alami berasal dari dirinya sendiri atau dari sel Muzan sama. Setelah itu, Tanjiro maju dan kembali menyerang Daki dengan tarian Dewa Mataharinya. Daki berusaha menghindar dengan melompat ke belakang beberapa kali. Dalam benaknya, Daki merasa jika serangan yang Tanjiro lancarkan kali ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia merasa aneh dengan keadaan yang terjadi. Tanjiro terus menyerang Daki dengan tarian Dewa Mataharinya. Daki yang semakin terpojok menjadi berkeringat dan kebingungan. Apa yang Tanjiro tunjukkan ini seperti bukan manusia saja, dan dia seperti tidak merasakan sakit.
Lalu secara mengejutkan, Tanjiro berhasil menebas leher iblis bulan atas tersebut. Namun Daki dengan sigap merubah lehernya menjadi selendang supaya lentur dan tidak mudah terpotong. Seketika serangan tersebut berhasil digagalkan. Dalam benaknya Daki jadi semakin marah karena dia tidak sudi harus mati dan ditebas oleh orang seperti Tanjiro itu. Apakah nantinya Tanjiro akan berhasil mengalahkan iblis bulan atas peringkat 6 tersebut? Lalu bagaimana nasib dari Uzui Tengen beserta Inosuke dan Zenitsu yang sedang menuju lokasi pertempuran mereka? Sayang sekali, Shin Manga Kimetsu no Yaiba chapter 81 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 80 dan 81 yang edisinya memperlihatkan Tanjiro yang secara mengejutkan seperti kesurupan arwah Yorichi dan bertarung menggunakan pernafasan matahari sehingga berhasil memojokkan iblis bulan atas. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.